Guys, gue Abeng. Gue bakal ngebahas tentang steaming susu sekarang. Pada hari ini gue bakal ngebahas steaming susu. Kenapa gue tertarik untuk membahas steaming susu ini? Karena gue ngeliat kayak anak-anak yang mau jadi barista ini semakin banyak, pemulanya semakin banyak. Abis itu mereka itu lagi tertarik banget sama latte art dan sering berkeluh kesah kenapa latte art mereka itu gagal, nggak timbul dan segala macam. Jadi gue ngebahas steaming susu ini, kenapa? Karena latte art yang bagus itu dihasilin dengan steaming susu yang bagus, dihasilin dari steaming susu yang bagus. Kadang kebanyakan orang fokusnya itu ke gambarnya, ke artnya, how to make latte art. Tapi mereka lupa bahwa latte art itu bagus, bisa bagus karena steaming susu yang bagus. Nah, steaming susu itu sendiri ada beberapa proses, kayak stretching, rolling, heating, kayak gitu. Dan mereka belum memperhatikan itu, fokusnya hanya kepada gambar. Jadi gue bakal ngasih contoh steaming susu, cara steaming susu yang bagus dan beberapa proses-prosesnya. Gue sendiri di sini pakai susu Greenfield. Kenapa pakai susu Greenfield? Karena susu Greenfield ini yang paling, menurut gue, kalau misalkan untuk latte art, dia foamnya nggak cepat turun. Abis itu rasanya juga nggak ngilangin, nggak terlalu dominan. Jadi ketika dia dicampurin kopi, rasa kopi itu tetap keluar. Ada sebagian susu tuh yang bisa menghilangkan rasa kopi, jadi kopinya tuh kayak nggak berasa, atau ada yang rasanya tuh kayak bau sapi kayak gitu, ada juga. Jadi Greenfield ini susu yang gue pilih untuk gue pakai di sini. Kenapa harus pakai susu yang dingin? Karena biar suhunya tidak cepat naik dan pembentukan foamnya itu tidak terlalu cepat. Jadi kita masih punya waktu buat handling, lihat dia ini udah foamnya udah rata atau belum, udah ketebelan atau gimana, kayak gitu. Jadi kita mulai untuk masukin ini, pokoknya di sini, oke? Itu proses stretching, dia bunyi ces. Kalau suaranya sudah mulai hilang, kita agak masukin ke dalam, itu proses rolling. Jadi dia berputar, kita tunggu heating, oke? Selesai. Jangan lupa lap steamonnya sampai bersih, habis itu di flash. Karena kalau enggak nanti bakal kering susunya di sini dan berkerak dan bisa nutup lubang dari uapnya, steamwormnya. Karena di sini tuh ada kayak lubang kecil, ada yang 4, ada yang 3, itu tempat keluar uapnya. Kalau misalkan tersumbat, maka uapnya nggak bakal keluar. Oke, kita mulai dengan bikin gambar. Jangan lupa diputar-putar kayak gini, karena kadang dia itu bisa, foam itu kan masanya ringan ya, jadi dia kalau didiamin terlalu lama, foamnya itu naik ke atas dan mungkin bisa bikin kalian bikin latte art itu nggak bagus. Jadi harus di knocking, diputar-putar kayak gitu sebentar, habis itu baru kita buat latte. Gimana? Ini kelihatan ya. Misalkan dilihat dari teksturnya, ini foamnya pas kayak gitu. Habis itu dilihat tuh kayak halus. Dan ini juga bersih, clean. Latte artnya clean, kiri kanan nggak bocor warna putihnya gitu. Jadi itu adalah sekilas proses steaming susu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di komentar, guys. Misalkan teman kalian yang lagi belajar, kalian boleh share ke teman kalian nih caranya nih steam susu kayak gitu. Dan disclaimer, guys, bahwa setiap mesin kopi itu berbeda pressure-nya, tekanannya berbeda. Jadi ada mesin kopi itu yang tekanan uapnya itu gede, jadi lebih cepat lagi proses heatingnya.
Jadi kalian harus cepat-cepat bisa handle tuh waktu di stretching rollingnya tuh harus bisa cepat dan menyesuaikan sama mesin ya. Makanya tidak bisa disamakan. Tapi prosesnya hampir di semua mesin sama. Stretching, rolling, hitting, knocking kayak gitu. Bye bye.